Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jadi sini saya akan membahas lagi tentang cara buka usaha pertanian dan tips-tipsnya ya, teman-teman. Jadi ini saya akan jelaskan menurut perjalanan saya buka usaha ya, teman-teman. Dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat aja ya, teman-teman. Jadi kemarin ada yang komentarin buat abangnya, terima kasih yang sudah komentarin. Terima kasih sekali karena itu yang bikin saya semangat bikin konten ya, teman-teman. Jadi ikutin terus videonya dan jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Jadi langsung aja kita bahas buka usaha pertanian ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi langsung saja kita bahas ya, teman-teman. Jadi kalau kita buka usaha pertanian ini minimal kita harus mempunyai tempat sendiri ya, teman-teman, atau mempunyai kios sendiri ya, teman-teman. Masalahnya kalau kita sewa atau istilah sewa gitu ya, teman-teman, itu hasilnya kurang ya, teman-teman. Itu menurut saya, teman-teman, karena alhamdulillah saya karena mempunyai tempat sendiri ya, alhasil ya lumayan ya, teman-teman. Penghasilannya lumayan gitu ya, teman-teman. Usahakan kita mempunyai tempat sendiri ya, teman-teman. Itu yang pertama ya, teman-teman. Jadi yang kedua, kita harus cari tempat yang strategis ya, teman-teman. Itu yang kedua, cari tempat yang strategis. Contohnya kalau di desa saya ini kan udah strategis ya, teman-teman. Ya meskipun di sini ada beberapa tempat kios ya, lumayan sih, ada 1, 2, 3, 4 ruko ya, teman-teman. 4 kios ya, teman-teman. Di sini di desa saya cuman jaraknya agak lebih jauh ya, teman-teman. Cuman kan kalau mayoritas kalau kita buka usaha di sini di tempat saya sini, mayoritas kan tetangga-tetangga saya ini kan udah customer saya gitu ya, teman-teman. Jadi itulah enaknya kalau kita mempunyai tempat yang strategis gitu ya, teman-teman. Nah, jadi yang ketiga, kita harus memahami obat-obat pertanian ya, teman-teman. Contohnya kita harus memahami 3 macam aja ya, teman-teman. Itu sudah lebih dari cukup. Contohnya herbisida, fungisida, dan insektisida ya, teman-teman. Jadi kita harus memahami obat-obat pertanian. Intinya kita menghafal. Contohnya ini kan herbisida ya, teman-teman. Nah, kita harus menghafal ini. Jadi kan fungsinya buat apa, terus ininya buat apa ya, teman-teman. Jadi yang keempat, kita harus survei ya, teman-teman. Kita harus survei ke sekitaran kita gitu ya. Biasanya kita harus survei, harus tanya ya, teman-teman, ke seluruh petani yang di sekitar kita ya, teman-teman. Biasanya apa aja sih kebutuhan petani yang di sekitaran kita gitu ya, teman-teman. Jadi kita harus survei, tanya ke sama petani yang di sekitaran kita. Nah, itu lebih baik ya, teman-teman. Itu saran saran dari saya, teman-teman. Masalahnya saya itu pengalaman saya sendiri ya, teman-teman. Jadi saya kemarin survei di sini, tanya-tanya orang yang di sini, petani sini, biasa kebutuhan pertanian yang ada di desa saya ya, teman-teman. Jadi yang kelima, belanja ya, teman-teman. Belanja seperlunya saja, belanja sekebutuhan petani yang di sini ya, teman-teman. Contohnya kalau di tempat desa saya nih, apa sih kebutuhannya? Contohnya ya seperti obat-obat bakar ya, teman-teman. Biasanya kalau mau, tergantung musim ya, teman-teman. Jadi kalau musim kalian gimana, kita harus siapin yang kayak mana gitu ya. Contohnya kalau mau musim jagung atau musim padi, itu kan membutuhkan obat herbisida ya, teman-teman, untuk menyemprot rumput-rumput yang liar. Contohnya kayak Dramason ini, terus kayak Gifos, obat kuningan. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi belanja sewajarnya saja, atau keperluan kebutuhan
yang di petani di sekitaran kita ya teman-teman. Itu yang kelima ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita juga harus sabar ya teman-teman ya, namanya juga awalan pasti nggak ada orang beli karena kita belum terkenal ya teman-teman, karena ini kan awalan gitu ya teman-teman. Jadi untuk satu hari kita memang nggak ada sama sekali orang beli ya teman-teman, tapi ada aja lah. Kalau tempat kami alhamdulillah kemarin pas buka itu pas banget ada orang beli, itu pas sekali ya teman-teman. Nah, alhamdulillah, karena itu tadi tempatnya strategis ya teman-teman. Jadi dan selanjutnya lagi kita juga harus ramah sama pelanggan ya teman-teman. Kita harus ramah, murah senyum sama pelanggan agar pelanggan kita ini nyaman ya teman-teman. Dan selanjutnya lagi kita juga harus buka harganya harus harga pasaran ya teman-teman. Jadi jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah gitu ya teman-teman. Jadi kita harus menyesuaikan harga-harga di pasar, harga pasaran ya teman-teman. Jadi yang selanjutnya kita jangan lupa harus buka pembukuan ya teman-teman. Jadi misalkan ada orang beli, kita catat loh yang seperti ini ya teman-teman. Jadi kita catat yang beli apa, kita catat sini harganya berapa, modal kita berapa, kita catat di sini ya teman-teman. Jadi biar kita tahu keuangan kita ya teman-teman. Nah ini penting juga ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke ya teman-teman. Nah ini penting ya teman-teman. Jadi kita harus buka keuangan. Jadi biar kita tahu keuangan kita ya teman-teman. Ini penting sekali. Dan selanjutnya mungkin itu kali ya untuk pengalaman saya ya teman-teman. Jadi buat saran saya, kalau mau buka usaha pertanian awalan, kita jangan menghutang ke bank, atau kita jangan sampai kita menyewa tempat gitu ya teman-teman. Jadi kita usahakan mempunyai tempat sendiri ya teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan pengalaman saya, dan ini cerita pengalaman saya ya teman-teman. Awalan dan ya awalan ya teman-teman, ini awalan buka usaha pertanian ya teman-teman. Jadi mungkin segitu ya teman-teman penjelasan dari saya, dan saran saya itu tadi ya teman-teman, usahakan jangan pinjam ke bank atau ke bank-bank lain atau rentenir ya teman-teman. Itu nggak bisa ya teman-teman. Usahakan kita mempunyai uang sendiri atau modal sendiri ya teman-teman. Itu menurut pengalaman saya. Masalahnya ini kan dengan uang saya sendiri, modal saya sendiri, dan itu tanpa saya pinjam ke siapapun ya teman-teman. Dan mungkin itu video dari saya. Terima kasih buat semuanya yang sudah support channel saya, dan mungkin ini bisa manfaat buat kalian semua ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman.